Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti materi kelas 10 semester Gajian tentang senang menuntut ilmu dan mengamalkannya. Anak-anak, sahabat pondok belajar, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Kompetensi dasar pengetahuan 3.7 menganalisis kedudukan Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Keterampilan 4.7 menyajikan kaitan antara kewajiban menuntut ilmu dengan kewajiban membela agama sesuai perintah Quran surah At-Taubah ayat 122 dan hadis terkait. Anak-anak, sahabat pondok belajar, kali ini kita masuk ke materi yaitu tentang mengetahui apa itu menuntut ilmu. Kata ilmu berasal dari bahasa Arab yang berasal dari kata alimannya lamu ilmu, yang berarti mengetahui. Menuntut ilmu adalah suatu usaha yang dilakukan secara sadar untuk memperoleh pengetahuan dengan tujuan untuk mengubah seseorang dari tidak tahu menjadi tahu, mengubah perilaku ke arah yang lebih baik, sehingga seseorang tersebut memiliki kecakapan bukan hanya bersifat intelektual, melainkan juga yang bersifat sosial dan religius, karena pada dasarnya dengan memiliki ilmu menjadikan seseorang mendapatkan jalan untuk mendapatkan kebenaran. Anak-anak, berikut ini ayat Al-Quran tentang semangat menuntut ilmu dan mengamalkannya, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Anak-anak, selanjutnya kita memasuki tentang klasifikasi ilmu dilihat dari hukum mempelajarinya. Ternyata ilmu itu, dalam mempelajari ilmu itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, ilmu fardu ain, dan yang kedua, ilmu fardu kifayah. Apa itu ilmu fardu ain? Ilmu fardu ain adalah merupakan ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap muslim. Biasanya disebut dengan ilmu agama. Ada 3 unsur utama dari agama, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Seseorang yang memahami dasar-dasar Islam dan keesaan Allah Subhanahu wa taala, esensi dan sifat-sifatnya, tauhid, akan terhindar dari perilaku syirik. Seseorang yang mengerti dan memahami ilmu Al-Quran akan mudah baginya membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah tajwid, memahami arti dan kandungan isinya. Demikian pula seseorang yang mengenal Nabi Muhammad SAW, sunnah dan kehidupannya akan menjadikan Rasulullah SAW sebagai suri tauladan dalam kehidupannya. Yang kedua, apa itu ilmu fardu kifayah? Ilmu fardu kifayah adalah ilmu yang apabila sudah ada dari sebagian muslim mempelajarinya, maka sudah gugur kewajiban muslim lainnya. Di antaranya, ilmu yang dibutuhkan manusia untuk urusan dunia, yaitu ilmu yang merujuk kepada ilmu-ilmu sains yang diperoleh melalui pengalaman, pengamatan, dan penelitian seperti kedokteran, fisika, kimia, biologi, astronomi, geografi, antropologi, sosiologi, matematika, pertanian, ekonomi, dan lain sebagainya. Dari sudut pandang manusia, 2 jenis ilmu tersebut, baik yang fardu ain maupun fardu kifayah, harus diperoleh melalui perbuatan secara sadar, karena tidak ada ilmu yang bermanfaat tanpa amal yang lahir dari ilmu tersebut. Tidak ada amal yang bermakna tanpa ilmu. Selanjutnya, keutamaan dan menuntut ilmu. 1. Menjadikan manusia memiliki keunggulan dari makhluk lainnya. Manusia oleh Allah Subhanahu wa taala diberi tugas untuk menjadi khalifah di muka bumi. Dengan ilmu yang dimiliki, manusia unggul dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain, sehingga manusia mampu menjalankan kekhalifahannya dengan baik dan benar. Yang kedua, mengangkat derajat seorang manusia.
ilmu dapat mengangkat pemiliknya menjadi orang-orang yang terhormat dan memiliki kedudukan. Semua itu dapat disaksikan dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana kehidupan seseorang yang memiliki ilmu akan berbeda dengan orang yang tidak memiliki ilmu. Yang ketiga, warisan para nabi. Para nabi merupakan orang-orang yang mulia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ilmu yang dimilikinya. Mereka mengajarkan kebenaran kepada manusia. Oleh karena itu, orang yang menuntut ilmu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tepatlah dikatakan sebagai para pewaris, yaitu para ulama. Yang keempat, ilmu adalah imamnya amal. Sesungguhnya ilmu adalah imamnya amal karena setiap amal perbuatan yang dilakukan oleh seseorang harus berpedoman kepada ilmu. Hal itu berarti bahwa setiap orang yang melakukan aktivitas dalam keseharian apapun bentuknya harus mengetahui ilmunya terlebih dahulu agar terhindar dari kesalahan dan nilai ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak tertolak. Etika dalam menuntut ilmu. 1. Meluruskan niat. Adapun niat yang harus dimiliki para penuntut ilmu adalah dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk menghilangkan kebodohan pada diri sendiri dan kebodohan orang lain, mempersiapkan diri untuk masa depan yang lebih cerah dan terarah, menjadikan bekal untuk kehidupan di akhirat agar dapat selamat dan mendapat husnul khotimah. Yang kedua, bersikap hormat terhadap guru. Setiap penuntut ilmu wajib memiliki rasa hormat terhadap guru. Guru merupakan seseorang yang memberikan ilmu yang dengan ilmunya ia menjadikan orang tersebut menjadi mulia, baik di kehidupan dunia maupun di akhirat. Salah satu cara untuk menghormati guru adalah dengan bersikap sopan dan santun serta memuliakannya, baik ketika masih hidup maupun sudah meninggal dunia. Dan yang ketiga, awali dan akhiri menuntut ilmu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap mengawali sesuatu yang baik terhadap dalam hal menuntut ilmu, setidaknya dengan membaca basmalah dan mengakhiri dengan membaca hamdalah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu kalamin aw amrin dzibalin la yuftahu bi dzikrillahi fahuwa aqta. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap perkataan atau perkara yang mempunyai nilai kebaikan tetapi tidak dibuka dengan menyebut nama Allah, maka terputus berkahnya. Hadis riwayat Ahmad. Anak-anak, selanjutnya kita memasuki materi tentang kiat-kiat dalam menuntut ilmu. 1. Penuhi etika dalam menuntut ilmu. Seorang yang menuntut ilmu harus meluruskan niat hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap memulai dan mengakhiri pembelajaran serta memuliakan guru. Jika ada sikap tidak menyukai guru atau menjoliminya, akan sulit menerima ilmu yang bermanfaat yang sudah diberikan guru. 2. Hindari perbuatan maksiat. 3. Mengamalkan ilmu yang sudah didapat. Mengajarkan ilmu yang sudah dikuasai kepada orang lain pada hakikatnya adalah memelihara ilmu tersebut supaya tidak hilang dan tetap ada dalam diri. Mengajarkan ilmu yang bermanfaat kepada orang lain merupakan salah satu bentuk amal jariah seorang muslim. Ilmu yang manfaat itu sendiri adalah ilmu yang diamalkan dan diajarkan pada orang lain. Dengan begitu pula berarti orang tersebut sudah memiliki andil mengatasi kebodohan. Yang keempat, memiliki semangat kesungguhan dan tidak mudah putus asa. Yang kelima, mau mengajarkan kepada orang lain. Yang keenam, pelajari biografi orang-orang yang ternama dalam menuntut ilmu. Baca dan pelajari biografi para ulama dalam menuntut ilmu sehingga dapat mengetahui bagaimana perjuangan dan kesulitan mereka dalam menuntut ilmu. Dengan mempelajarinya diharapkan ada inspirasi bagi penuntut ilmu agar bersemangat dalam mencari ilmu.
Hikmah menuntut ilmu. 1. Menjadikan orang yang takut hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, memudahkan jalannya menuju surga, mendapat ridho malaikat, mendapat permintaan ampun dari seluruh makhluk bumi, dan menjadi pewaris para nabi. Yang ketiga, pahala ilmu yang diajarkan akan tetap mengalir walaupun pemiliknya telah wafat. Sebagaimana Rasulullah SAW telah bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza mata banu Adam antaqa'a amalu illa min salasin shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalih yad'ulah, rawahu Muslim. Artinya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila anak Adam manusia meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali amal dari 3 ini. 1. Sedekah jariah. 2. Ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Anak-anak, demikian pembelajaran materi kali ini. Jika ada pertanyaan, silahkan beri komentar di kolom komentar di bawah ini. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.